tepuk tangan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga untuk malam hari ini. Kami percaya pertolongan-Mu dahsyat buat kami. Kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya bagi kami. Kami percaya kami akan melihat mukjizat demi mukjizat. Karena ketika kami mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, ketika kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan melihat perkara-perkara yang luar biasa. Menyertai-Mu, memberkati-Mu, memulihkan-Mu, menyembuhkan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah menaikkan pujian. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Allah. Oleh karena itu Bapa di surga, kami siapkan hidup dan bejana hati kami. Beberapa menit ke depan, kami akan duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah buat kami semuanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih salam. Salam. Mari kita akan baca satu ayat Bapak Ibu Saudaraku untuk kebenaran firman Tuhan sebelum kita masuk dalam doa. Kitab Filipi pasal 3. Maaf, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Saya yakin dan percaya Anda sudah hafal ini, ayat ini. Saya ingat Bapak Ibu Saudaraku waktu dulu Mike Tyson bertanding dengan siapa namanya? Evander Holyfield. Itu waktu itu saudaraku sampai kita tidak pergi ke kebun, hanya nonton itu. Maka ditulis di sana dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kompak. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudaraku yang kasih, jelas Alkitab mencatat kepada kita bahwa segala perkara dapat kutanggung atau dapat Anda dan saya tanggung di dalam Yesus. Perhatikan baik-baik, di dalam Yesus. Kalimat ini tidak berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam aku. Tidak. Tetapi Alkitab mencatat segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Siapa Dia? Yesus. Katakan bersama-sama, Yesus. Jangan Yesus, jangan begitu ya. Yesus. Yang begitu. Yang mantap saudara kasih. Jadi apapun problema, apapun masalah, apapun yang kau alami sampai hari ini, dengarkan baik-baik. Alkitab berjanji kepada Anda, Alkitab jelas menyatakan kepada Anda bahwa segala perkara dapat Charles Manurung tanggung di dalam Yesus. Mari ganti kata saudara yang kasih. Segala perkara dapat ditanggung Charles Manurung. Sebut nama Anda. Kita imani Bapak Ibu saudara kasih. Segala perkara dapat Charles Manurung tanggung. Begitu. Jadi sebut nama Anda ya. Kita ucapkan bersama-sama dengan suara yang kompak. Sebut namamu, jangan sebut nama orang lain. Ya, jangan sebut nama tetangga orang lain. Ya. 3, 2, 1. Segala perkara dapat Charles Manurung tanggung di dalam Dia. Sekali lagi, segala perkara dapat Charles Manurung tanggung di dalam Dia. Sekali lagi, segala perkara dapat Charles Manurung tanggung di dalam Dia. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi dengarkan baik-baik saudara. Ini firman Tuhan. Apapun yang kau alami sampai hari ini, mungkin sudah mulai letih, lesu, lemas semuanya, bahkan sulit untuk berpikir, mulai berpikir negatif, bahkan mulai stres dan banyak pergumulan, bahkan sulit berdoa. Dengarkan firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Artinya berarti kalau engkau keluar dari Yesus Bapak Ibu, kalau engkau tidak mengandalkan Yesus Bapak Ibu, kalau engkau jauh dari Yesus Bapak Ibu,
Maka dalam masa-masa seperti ini engkau akan berjalan sendiri, akan capek sendiri, dan akan lemah sendiri, dan akan putus asa sendiri. Bahkan engkau tidak akan pernah menemukan pertolongan. Kalaupun bapakmu, orang tuamu, adekmu, depositomu, teman, sahabatmu bisa menolong engkau, sifatnya terbatas. Tapi ketika engkau berjalan bersama Tuhan, segala perkara dapat engkau tanggung di dalam Yesus. Amin. Jadi hari ini jangan keluar dari kendalinya Tuhan. Sebabnya kita mencari dalam kitab Yohanes, tinggallah dalam aku dalam kamu. Apa saja yang kau minta dalam nama aku akan melakukannya. Wow, katakan wow. Kuncinya apa? Andalkan dia. Kuncinya apa? Tinggal dalam dia. Kuncinya apa? Jangan jauh dari Tuhan. Katakan sebelah kiri kananmu bersama-sama. Kalau ada istrimu sampingmu, jangan jauh dari Tuhan. Amin. Saat-saat seperti ini Bapak Ibu, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena tidak akan pernah ada engkau menemukan pertolongan yang hebat. Karena engkau tidak akan pernah menemukan kekuatan yang hebat. Karena engkau tidak akan pernah menemukan jalan keluar yang hebat. Selain daripada di tangan Tuhan. Selain daripada di dalam Yesus Kristus yang sudah menebusmu. Yang sudah mati buat Anda dan saya. Oleh karena itu saudaraku, yang kekasih jemaat Tuhan, apapun kondisi, apapun masalah, apapun problema yang kau alami hari ini, hanya satu dikatakan oleh Alkitab, segala perkara apapun yang kau alami, yang mungkin membuat lututmu sulit untuk berdiri sekarang, karena terlalu berat pundak, yang ada beban di pundakmu, mungkin cara berpikirmu bukan seperti yang dulu lagi, tidak lagi smart, oleh karena begitu berat beban yang kau alami, yang ada hanyalah kemarahan, yang adalah emosi, yang adalah kekesalan, bahkan kau semakin jauh dari Tuhan. Tetapi dengarkan firman Tuhan ini, pegang firman Tuhan ini, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Seperti yang di awal saya katakan, Anda kalau pernah melihat pertandingan Mike Tyson dengan Evander Holyfield, ayat itu jelas ditulis. Disitulah kejatuhannya Mike Tyson. Dikalahkan oleh petinju hebat yang bernama Evander Holyfield. Saudaraku, masih ingat kalau waktu saat itu telinganya Evander Holyfield digigit? Petinju hebat sampai main kayak seperti perempuan, main gigit-gigit. Kalau ada laki-laki berkelahi, main gigit-gigit itu selamanya apa? Bencong. Mike Tyson petinju hebat berubah menjadi bencong. Kenapa? Saudaraku, karena sesungguhnya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mengedepankan Tuhan, orang-orang yang tidak jauh dari Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, maka orang-orang di sekitarmu tidak akan pernah mampu menjatuhkanmu, tidak akan pernah melumpuhkanmu, tidak akan pernah membuat engkau jatuh jauh lebih. Tetapi karena ketika engkau dalam Tuhan, engkau akan melihat perkara-perkara hebat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kuncinya di mana? Apa yang dikatakan firman Tuhan? Bagaimana seorang petinju hebat mengalahkan petinju yang hebat pula? Segala perkara dapat ditanggung. Bukan hal yang mudah. Evander Holyfield mengalahkan Mike Tyson. Bukan hal yang mudah. Karena dia cara berpikirnya, Tuhan, aku petinju hebat. Aku petinju yang sudah lama dilatih. Sejak dari kecil aku seperti seorang petinju. Tapi untuk mengalahkan Mike Tyson bukan hal yang mudah. Tidak mungkin aku bisa sendiri dengan kekuatanku. Tapi aku perlu Engkau Tuhan. Itulah mungkin cara berpikirnya Evander Holyfield. Dia tidak akan pernah bisa mengalahkan petinju hebat yang ada di sampingnya. Tidak mungkin bisa dikalahkan. Karena sangat memang selalu main tanding menang. Mike Tyson selalu tanding menang. Satu ronde kalah musuhnya, dua ronde kalah musuhnya. Percayalah, kalau engkau takut Tuhan dan mengandalkan Tuhan, musuhmu boleh hebat di luar, tapi percayalah mereka tidak pernah mampu melumpuhkanmu. Musuhmu hebat di luar, setan iblis menghancurkanmu, dia membangkrutkan usahamu, dia menghancurkan rumah tanggamu, dia menghancurkan kesehatanmu. Percayalah, ketika engkau bertanding dengan Tuhan,
siapapun yang orang hebat di luar tidak akan pernah mampu menjatuhkanmu, tidak akan pernah mampu menggagalkanmu. Karena ketika engkau dalam Tuhan, segala perkara dapat engkau tanggung di dalam Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, andalkan Dia. Seberat apapun beban yang kau alami, saya yakin dan percaya waktu itu Evander Holyfield, mungkin Tuhan gimana aku cara mengalahkan? Kekuatanku memang ada. Berapa banyak di antara Anda mengandalkan kekuatan? Berapa banyak di antara Anda sedang mengandalkan deposito yang ada di bank? Berapa banyak Anda mengandalkan uangmu, masih ada perhiasanmu? Pertanyaannya, saudaraku, bisakah itu habis? Bisa. Tapi kuasa Tuhan tidak pernah habis. Tapi pertolongan Tuhan tidak pernah habis. Mukjizat Tuhan tidak pernah habis. Andalkan Dia, datang kepadanya, berserah kepadanya. Apa yang kau simpan bisa habis. Apa yang kau tabung bisa habis. Karena kita tidak tahu kapan sampai kapan itu terjadi. Tapi ketika engkau dalam Tuhan, pertolongannya tidak pernah habis. Kuasanya tidak pernah habis. Mukjizatnya tidak pernah habis. Amin. Mari imani firman Tuhan ini. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku.